Sekali, saya terbangun di mobil akibat getaran hebat dan pecahan kaca beterbangan. Saya menjerit dan secara refleks melindungi kepala saya dengan tangan saya. Berharap 100 kali saya tidak ada di mobil. Mobil yang saya kendarai menabrak mobil pengemudi yang mabuk. Semuanya baik-baik saja, saya selamat. Tetapi sebelum saya terseret keluar dari kursi belakang, setiap detik yang saya habiskan di dalam mobil yang hancur terasa seperti neraka. Ketika saya mendengar kata bahaya, saya ingat cerita ini. Dan otak saya bahkan tidak bisa membayangkan omong kosong macam apa itu dengan latar belakang mimpi buruk yang sangat mematikan yang menunggu seseorang di luar bola biru kita. Setiap tahun kita semakin dekat dengan penjajahan Mars. Tetapi jika Anda tahu betapa bahayanya planet ini, Anda tentu tidak ingin mengemas tas Anda. Anda akan menginjak permukaannya yang berbatu. Dan pada titik ini, saya menyarankan agar kita memperlambat perjalanan kita dan mencari tahu apa yang akan terjadi hanya dalam 1 nanodetik berada di Mars. Anda membutuhkan waktu 50 juta nanodetik untuk berkedip. Jadi, Anda bahkan tidak punya waktu untuk berkedip karena Anda akan segera mendapati diri Anda di pusat badai debu. Selanjutnya, Anda akan menerima pukulan dengan kekuatan 1,5 ton. Seolah-olah Anda ditabrak oleh mobil penumpang. Kecepatan angin di Mars mencapai 186 mil per jam. Dan saluran debu dengan mudah mencapai ukuran Mount Everest. Waktu Anda di Mars 15 detik. Sekarang Anda terbaring terguncang di salah satu kawah. Tulang Anda patah dan debu Mars sudah menutupi Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini tidak mengherankan karena Mars memiliki angin berdebu terluas di seluruh tata surya yang berlangsung selama beberapa bulan. Jika Mars tidak cukup untuk Anda, selamat datang di Jupiter. Di sini kecepatan angin mencapai 400 mil per jam. Dan selain itu, ada kilatan petir yang sangat besar di langit, 100 kali lebih terang dari bumi. Dalam 1 nanodetik, Anda hanya akan melihat kilat dan di saat berikutnya, Anda akan dihancurkan oleh badai kosmik. Tapi, jika Anda tinggal lebih lama, Anda akan melihat pantai laut yang menakjubkan. Ini terdiri dari hidrogen metalik cair dengan arus pelepasan beberapa ribu amp. Jadi, Anda benar-benar digoreng di dalamnya. Bagaimanapun, ini agak membosankan. Ada kecepatan dan banyak lagi. Pindah ke planet 51 Pegasi b. Di sini, angin panas mencapai lebih dari 600 mil per jam, hampir seperti kecepatan suara. Itu akan menjadi gelombang angin 4,5 ton, bisa dibilang ledakan bom. Dalam 1 nanodetik, Anda pasti tidak akan terbang jauh. Tetapi begitu Anda jatuh, Anda akan mendapatkan logam cair menetes ke kerah Anda. Planet ini memiliki suhu yang sangat tinggi, yang memungkinkan besi menguap dan jatuh tepat di kepala Anda. Kesimpulan saya adalah, lebih baik mati dalam nanodetik pertama. Semua tulang Anda patah daripada menikmati hujan seperti itu. Namun, Anda belum melihat ramalan cuaca di planet karbon ini, dan itu tidak menyenangkan. Mereka meramalkan hujan bensin. Jika Anda ingin menjadi raja minyak, maka planet ini cocok untuk Anda. Karena di sini seluruh lautan minyak bergelembung dan berlian bertebaran di bawah kaki Anda. Seperti harta karun dongeng Arab. Tapi ada satu masalah. Anda perlu menyeret benda ini ke bumi dalam 1 nanodetik sebelum Anda menghirup karbon. Dan sekarang saya sarankan kita pindah ke tempat yang lebih dingin. Jika Anda membeku di planet Neptunus selama 1 nanodetik, Anda akan memiliki waktu untuk memperhatikan angin lokal yang membawa awan beku gas alam melewati tepi utara bintik gelap besar. Di sini, badai seukuran bumi sedang berkecamuk dengan kecepatan angin sekitar 1.500 mil per jam. Ini 2 kali lipat kecepatan yang dibutuhkan untuk mengatasi penghalang suara.
Terlepas dari kenyataan bahwa suhu setempat minus 328 derajat, Anda tidak akan berada dalam bahaya mati karena kedinginan. Anda bahkan tidak punya waktu untuk berkedip dan Anda sudah berada di epicentrum badai antisiklon dengan kecepatan supersonik. Jadi, tubuh Anda akan tercabik-cabik seperti sampah dalam beberapa nanodetik. Jika Anda ingin membekukan diri Anda secara gratis di cryo chamber dan meninggalkan kenangan tentang diri Anda kepada orang-orang di masa depan atau alien, maka Anda harus terbang ke Pluto. Suhu permukaannya jarang naik di atas minus 378 derajat. Nitrogen beku, karbon monoksida, dan melana menutupi permukaan planet ini seperti salju hampir sepanjang tahun, yaitu sekitar 248 tahun bumi. Pada hari yang cerah, matahari memberi Pluto panas dan cahaya sebanyak yang diberikan bulan kepada bumi saat bulan purnama. Jadi, tubuh Anda akan tetap utuh selama berabad-abad, yaitu berupa gumpalan es yang terapung. Dan sekarang saatnya untuk pemanasan dan beralih ke Venus yang romantis. Namun, yang romantis di sini hanya sekedar nama. Tekanan atmosfer Venus 92 kali lebih tinggi daripada tekanan yang biasa kita alami. Ini berarti Anda akan diratakan dalam nanodetik pertama sebelum Anda sempat menghirup dan menikmati gas beracun dan kemudian terbakar dari suhu lokal. Plus 863 derajat. Sisa-sisa tubuh Anda akan larut dalam hujan asam sulfat. Stasiun antarplanet otomatis dari Uni Soviet bertahan hanya selama 127 menit di planet ini. Setelah itu, perangkat ini secara bersamaan hancur dan meleleh. Sekarang Anda tahu pasti bahwa Venus adalah tempat terpanas untuk kencan romantis. Jika semua hal di atas belum cukup bagi Anda, dan Anda ingin segera digoreng, maka Anda harus langsung menuju matahari. Diameternya 109 kali lebih besar dari bumi, dan suhu permukaan matahari antara 10.400 hingga 10.800 derajat. Anda akan berpulang selamanya setelah 5 triliun nanodetik pembekuan darah, dan kemudian Anda akan terbakar seperti setitik debu ruang angkasa, terutama jika Anda tidak memiliki pelindung panas berbusa karbon seperti Parker Solar Probe yang diluncurkan pada 12 Agustus 2018. Saya harap Anda belum lelah karena secara pribadi saya bosan dengan tata surya. Ada banyak tempat yang lebih menarik dan tidak kalah berbahayanya di semesta. Misalnya, Quasar adalah objek paling terang yang dapat dideteksi manusia di alam semesta kita yang terlihat. Saya sarankan kita pergi ke Einstein Cross Quasar, benda paling jauh dan mematikan di alam semesta. Di tengahnya ada lubang hitam besar yang lebih besar dari miliaran matahari. Selain itu, massa energi yang sangat besar ini bergerak dengan kecepatan 80% kecepatan cahaya. Jadi, nanodetik pertama telah berlalu, dan Anda berada di epicentrum Quasar. Anda dibutakan oleh kilatan cahaya yang terang, karena Quasar dapat memancarkan energi hingga 100 kali lebih banyak daripada semua bintang di galaksi kita. Anda pecah menjadi partikel elementer, yang kemudian menjadi angin pulsar. Sekilas terdengar poetis. Quasar adalah jendela ke masa lalu, karena cahayanya telah menjangkau kita selama jutaan tahun. Anda benar-benar akan menjadi bagian dari alam semesta. Namun, menjadi bagian dari angin pulsar tidak sehebat yang terlihat pada pandangan pertama. Di dalam, Anda akan tercabik menjadi partikel elementer, menunggu pemboman artikel bermuatan yang dipercepat hingga mendekati kecepatan cahaya. Foton akan terlempar keluar dari Anda, dan Anda akan memancarkan cahaya. Setidaknya itu akan indah. Menurut saya, ke depan angin pulsar bisa menggantikan kremasi bagi kita. Ya, saya rasa kisah kecelakaan mobil saya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan semua kekacauan kosmik ini. Tapi untuk saat ini, mimpi buruk berskala universal ini terlalu jauh dari Anda.
Anda mungkin jauh lebih menderita dengan batu bata yang jatuh di kepala Anda daripada karena angin pulsar. Saya akan mengakhiri video ini dengan catatan positif ini. Jika bukan karena gunung berapi, ya, Anda tidak salah dengar. Gunung berapi yang membuat saya terjaga di malam hari. Tidak seperti badai Mars dan hujan bensin yang terjadi di kejauhan. Planet asal kita memiliki bahayanya sendiri. Massa mendidih dari campuran cair silikon dioksida dan logam yang dapat menghancurkan seluruh kota. Apa yang akan terjadi jika Anda hanya kena satu tetes saja?